Pada zaman modern seperti sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan gaya hidup yang kurang sehat. Contohnya kita sering mendatangi restoran atau cafetara demi menyantap makanan dan minuman siap saji idaman kita yang manis-manis. Tapi kurangnya aktivitas fisik dalam berolahraga. Kondisi ini memicu dan beresiko mengidap penyakit diabetes mellitus atau yang sering kita kenal dengan penyakit kencing manis. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi tentang diabetes mellitus, bagaimana cara mengendalikan kondisi ini, dan bagaimana mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya diabetes. Kami juga akan berbicara dengan para ahli kesehatan tentang langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk menjaga kesehatan Anda dalam kondisi yang baik. Diabetes mellitus atau dikenal di masyarakat luas dengan kencing manis adalah suatu kondisi kronis kesehatan ditandai dengan peningkatan glukosa darah plasma, hiperglikemia, atau yang terjadi ketika kadar gula darah seseorang menjadi sangat tinggi. Kondisi ini terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Diabetes juga disebut sebagai induk dari segala penyakit atau mother of disease. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Seringkali penyakit ini dikenal di dalam masyarakat awam dengan penyakit diabetes gula basah dan gula kering. Namun di dalam dunia medis tidak ada kedua istilah ini, melainkan terdiri dari dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah penyakit di mana pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Insulin adalah hormon yang dibutuhkan tubuh untuk mengubah gula darah menjadi energi. Tanpa insulin yang cukup, gula darah akan meningkat dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Diabetes tipe 1 tergolong penyakit autoimun yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Karena disebabkan oleh kelainan autoimun yang membuat sistem kekebalan tubuh menyerang pankreas yang sehat, sehingga hormon insulin tidak dapat diproduksi oleh pankreas dan perlu membutuhkan asupan dari luar seperti suntik insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 terjadi ketika kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik atau tidak dapat memproduksi cukup insulin untuk mengatur kadar gula darah. Hormon insulin ini yang diproduksi oleh pankreas yang membantu tubuh mengubah glukosa, gula, menjadi energi. Pada diabetes tipe 2, tubuh mengalami resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin untuk mengatasi resistensi insulin. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan jika tidak diobati dengan baik. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling sering terjadi. Orang dikatakan mengalami gejala diabetes ketika tubuhnya mengalami peningkatan kadar gula darah yang signifikan. Gejala diabetes dapat terjadi pada kedua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Namun yang sering terjadi jenis diabetes tipe 2. Berikut adalah beberapa gejala yang umum terjadi pada orang yang mengalami diabetes. Sering merasa haus dan lapar. Sering buang air kecil. Merasa lelah dan lemas. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Penglihatan kabur. Luka sulit sembuh. Untuk mengetahui seseorang mengidap penyakit diabetes perlu dilakukan pemeriksaan langsung melalui pengambilan sampel darah, yang dimana terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan. Di antaranya, gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini dilakukan kapanpun, tanpa memperhatikan kapan terakhir kita makan. Selanjutnya, gula darah puasa.
yang dimana kita tidak boleh memakan apapun kecuali minum air putih selama tidak kurang dari 8 jam. Dan yang terakhir, gula darah postprandial. Pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga di dalam dunia medis fokus penanganan adalah menjaga agar kondisi gula darah dalam batas normal. Adapun penanganan dan pengobatan yang biasa dilakukan diantaranya adalah dengan rutin melakukan pengobatan, dan jenis obat yang biasa digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel, dan injeksi suntik pengganti insulin. Kemudian, yang paling penting adalah menjaga dan menjalani pola hidup sehat, melakukan diet untuk makanan tinggi kalori atau yang manis-manis, dan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur. Akhir kata, saya Andi Nurfitrianingrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.